Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang konfigurasi elektron. Ya, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya. Konfigurasi elektron yang akan kita bahas kali ini ada dua cara. Ya, cara yang pertama menggunakan konfigurasi elektron Bohr-Bury, ya, konfigurasi elektron Bohr-Bury, ya. Masih ada hubungannya dengan teori atom Bohr yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Oke, ya. Nah, di konfigurasi elektron Bohr-Bury ini ada hubungannya dengan teori atom Bohr. Ingat ya, teori atom Bohr dia menyatakan elektron pada saat mengelilingi inti berada pada tingkat energi tertentu. Oke ya, kita tulis dulu aja. Elektron ya mengelilingi inti ya, berada pada tingkat energi tertentu. Berada pada tingkat energi tertentu. Berada pada tingkat ya energi tertentu. Nah, tingkat energi tertentu ya, ini dinamakan dengan kulitnya. Jadi atau kulit elektron. Oke. Ini tentang teori atom Bohr. Ya. Oke. Dalam teori konfigurasi elektron Bohr-Bury, di sini dia ada dua aturan ya yang harus kita perhatikan. Aturan dari konfigurasi elektron Bohr-Bury. Aturan yang pertama ya, dimulai dari lintasan yang terdekat dengan inti. Jadi aturan yang pertama dimulai dari tingkat lintasan ya yang terdekat dengan inti. Lintasan atau kulit ya yang terdekat dengan inti. Dengan inti atom. Oke. Nah, lintasan atau kulit yang terdekat dengan inti adalah kulit K. Oke ya. Jadi yang paling dekat kita mulai dari kulit K, yaitu kulit K. Oke. Nah, kemudian akan dilanjutkan ke kulit L. Ya, kulit yang kedua. Kemudian dilanjutkan ke kulit K, ya. Kulit K kemudian dilanjutkan ke kulit L, ya. L, M, ya, N dan seterusnya. Oke, ya. Aturan yang pertama. Aturan yang kedua, jumlah maksimum elektronnya dalam tiap kulit ada rumusnya. Oke, ya. Jumlah maksimum elektron ya tiap kulit maka akan kita gunakan rumus 2n kuadrat. Oke, itu untuk mencari jumlah elektron pada masing-masing kulit, jumlah elektron maksimumnya. Oke, sebagai contoh kulit K, kita ambil yang contoh yang 4 kulit aja ya. Ada kulit K, L, M, dan kulit N ya. Nah, kulit K ini yang paling dekat dengan inti sehingga N-nya 1. L kulit kedua jadi N-nya 2,
M kulit ketiga, N-nya 3, N ini kulit yang keempat, jadi N-nya sama dengan 4. Nah, untuk menentukan jumlah elektron maksimal, ya, jadi jumlah elektron maksimalnya. Nah, gunakan rumus 2N kuadrat. Jadi, untuk kulit K, 2N kuadrat. Nah, ya. Jadi 2N kuadrat, N ini kita ganti 1. 2 dikali 1 dikuadratkan. Jadi sama dengan 2. Oke, untuk kulit N, yang L-nya, N-nya kita ganti 2. 2N kuadrat, 2 dikali 2 dikuadratkan. Sama dengan 2 dikuadratkan, 4 kali 2, 8. Oke, yang ketiga, ya, N-nya sama dengan 3. 2N kuadrat, 2 dikali 3 dikuadratkan, sama dengan 9 kali 2, 18. Oke, paham ya? Yang keempat, 2N kuadrat. Nah, 2 dikali 4 dikuadratkan, 16 kali 2, 32. Itulah maksimal elektron yang terdapat di masing-masing kulit. Jadi rumusnya 2N kuadrat. Dan seterusnya bisa dicari pakai rumus 2N kuadrat. Oke, langsung kita ke contoh soal. Ya. Contoh soal. Nah, coba tentukan konfigurasi elektron berburi untuk unsur X, ya. Unsur X dengan nomor atom 11. Oke. Nah, kalau konfigurasi elektron X nomor atomnya 11, kita gunakan urutan kulit tadi ya. Yang paling dekat adalah K. Jadi, gunakan yang 2 pertamanya. Jadi ini 2, ya, kemudian 8, ya kan, yang keduanya. Oke, 2 tambah 8 udah berapa nih? 10, berarti kurang 1. Nah, oke, paham nggak nih? Nah, elektron yang terletak di kulit terluar 1, ini dinamakan dengan elektron valensi. Nah, ya. Elektron valensi adalah elektron yang terletak di kulit terluar. Elektron kulit terluar. Nah, elektron valensi nanti menyatakan golongan kalau kita menentukan suatu golongan, ya. Jadi nanti sama saja elektron valensi ini dengan golongan. Menyatakan golongan, misalkan golongan 1A. Nanti kita bahas di sistem periodik yang selanjutnya ya. Oke. Masing-masing elektron valensi atau elektron yang terletak di kulit terluar ada jumlah maksimalnya. Maksimal sama dengan 8, ya. Jadi elektron valensi maksimal jumlahnya 8. Jadi nggak boleh lebih dari 8 ketika kita mendapat yang terluarnya 8. Oke, kita ambil contoh. Misalkan unsur yang kedua, ada unsur Y, nomor atomnya 20. Oke, kita buat konfigurasinya. Yang pertama, kulit dekat dengan inti 2 ya. 2, 8. Udah 10 kan? Harusnya di kulit ketiga kan 18 nih, masih bisa 10 sisakan di sini. Tapi pas kita buat di sini 10, ini nggak bisa. Kenapa? Karena elektron valensinya melebihi dari 8. Sehingga kita akan tulis 8 kembali di sini. Nah, udah 18 kan? Sisanya 2. Oke. Nah, itu baru benar konfigurasinya. Jadi elektron valensinya sama dengan 2. Jadi bukan 8 ya, bukan 10 ya. Karena syarat dari konfigurasi elektron berburi maksimal elektron valensinya 8. Oke, satu lagi deh contoh, misalkan ada unsur Z. Unsur Z ya. Nomor atomnya 55. Nah, oke. Kita buat konfigurasi. Jadi sama ya. 2, 8, 18. Nah, udah berapa itu? 2, 8, 18.
sudah 28 ya, berarti masih kurang. Kemudian lanjut lagi, setelah 18 kan 32, 28 tambah 32 kan udah melebihi dari 55 ya, jadi kita gunakan yang 18 lagi. 18 kemudian 8 baru 1. Oke, jadi elektron valensinya sama dengan 1. Ini elektron valensinya atau golongannya nanti ya. Oke, paham ya untuk konfigurasi elektron borburi? Oke, selanjutnya kita bahas konfigurasi elektron yang kedua. Yang kedua, konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum ya. Berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Nah, atau teori atom modern ya. Oke, kalau konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum, nanti kita akan mengikuti 3 aturan ya. Jadi berdasarkan 3 aturan. Oke, apa aja aturannya? Nah, ini ya. Aturan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Yang pertama, berdasarkan prinsip Aufbau. Ya, prinsip Aufbau. Oke. Itu aturan yang pertama ya. Aturan yang kedua ada larangan Pauli. Nah, larangan Pauli. Yang ketiga aturan Hahn. Aturan Hahn. Oke ya. Jadi kalau kita menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum, kita harus mengikuti 3 aturan itu. Ya, oke. Kita lihat satu-satu apa sih isi dari ketiga aturan tersebut. Oke ya. Aturan yang pertama ya. Aturan atau prinsip Aufbau ya. Prinsip Aufbau. Nah, apa nih kata si Aufbau ya? Prinsip Aufbau ya, pengisian elektron pada orbital ya. Pengisian elektron pada orbital ya, dimulai dari subkulit dengan tingkat energi yang rendah ya. Dimulai dari subkulit dengan tingkat energi yang rendah. Dengan tingkat energi yang rendah. Nah, dari yang paling rendah dulu ya, ke tingkat energi yang tinggi. Ke tingkat energi yang tinggi. Nah, inilah aturan dari Aufbau. Oke. Nah, kalau dalam aturan Aufbau, nanti kita harus paham juga tentang tingkatan energinya itu berdasarkan curah hujan. Nah, ini kakak dengarnya, kalau kakak sih menyebutnya istilahnya curah hujan. Yang susunannya kayak gini ya. Jadi nanti kita susun 1S, kemudian 2S, ya, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Oke, lanjut ke subkulit yang kedua, P. 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Subkulit yang ketiga, D. 3D, 4D, 5D, 6D. Subkulit yang keempat ada F, 4F, 5F. Nah,
Susunannya dimulai dari tingkat yang paling rendah, dari 1S. 1S menuju ke 2S ya. Setelah 2S menuju ke tingkat 2P ya. Lanjut ke 3S ya. Setelah 3S kemana lagi? Ke 3P, 4S. Nah, setelah 4S kita menuju ke 3D ya kan? Lanjut ke 4P, 5S. Jadi dia berurutan ya, 5S, kemudian lanjut lagi ke 4D, 5P, 6S. Setelah 6S menuju ke 4F ya. Ke 4F. Oke, ya. Lanjut ke 5D, 6P, 7S. Nah, terakhir menuju ke tingkat 5F. 5F, 6D, 7P. Oke, itulah urutannya berdasarkan curah hujan. Nah, di sini perlu kita ketahui masing-masing subkulit ada jumlah orbital ya. Orbital S dia memiliki satu orbital. Jadi orbital nanti dilambangkan kotak seperti ini ya. Kemudian P dia ada 3 orbital, tuh 2, 3 ya. D ini P ya, D ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk F ada 7 orbital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya. Jadi ingat, masing-masing orbitalnya S1, P3, D5, F7. Satu orbital maksimal terisi elektron 2. Ya, jadi maksimal terisi 2, untuk S-nya maksimal pasti 2 elektron di sini. P berarti karena orbitalnya ada 3, kita kalikan 2 jadi 6 elektron. D 10 elektron, F 14 elektron. Nah, jadi inilah dari prinsip Aufbau ya. Prinsipnya tadi kita mulai dari elektron pada dimulai dari elektron pada orbital subkulit yang tingkat energi rendah ke tingkat energinya tinggi. Jadi kita mulai dari 1S ya. Jadi contohnya kalau kita buat 1S ya. Jadi contohnya aturan Aufbau 1S. Nah, S tadi berapa maksimal? 2. Jadi 1S2. Setelah 1S 2S. 2S2. Setelah 2S kemana? 2P. Berapa maksimal P? 6. Oke. Itulah prinsip dari Aufbau. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ada aturan atau larangan Pauli. Oke ya. Kita lihat larangan Pauli. Di sini aja ya. Larangan Pauli. Nah, apa larangan Pauli? Ya, kata si Pauli, elektron yang terletak dalam satu orbital, ya, elektron yang terletak dalam satu orbital, ya, dalam satu orbital, ya, tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Bilangan kuantum yang sama. Nah, pasti nanti ada yang berbeda. Contohnya, bilangan kuantum untuk 1S2. 1S2. Oke ya. Kalau kita buat, S ini tadi orbitalnya ada 1 ya. Kita buat satu kotak. Nah, dia ada 2 nih elektronnya. Arahnya ke atas 1, ke bawah 1 nanti. Sehingga bilangan kuantumnya nanti N-nya sama dengan 1 kulitnya. L-nya sama dengan 0 karena di kulit S. M-nya sama dengan 0. S-nya ke atas 1. Kita buat plus setengah dulu. Nah, kemudian elektron yang kedua, N-nya 1, L-nya 0,
M-nya 0, S-nya sama dengan min setengah. Ya. Oke, untuk penentuan bilangan kuantum nanti akan kakak bahas di video tersendiri ya. Ini untuk gambaran aja larangan Pauli. Oke, aturan yang ketiga ada aturan Hahn. Ya. Aturan Hahn. Nah, oke, apa nih isi dari aturan Hahn? Aturan Hahn katanya pengisian elektron dalam orbital, pengisian elektron dalam orbital ya, dimulai dari spins yang sejajar terlebih dahulu. Dimulai dari spins yang sejajar atau yang searah ya. Baru nanti berpasangan. Nah, oke, inilah aturan Hahn. Contohnya misalkan kita ada suborbital yang terakhir, subkulit yang terakhir berakhir di 3D6 ya. Misalkan contohnya 3D6. Nah, gambarkan orbitalnya. Oke. Orbital D tadi ada 5 ya. Coba kita gambarkan orbital D ada 5. 1 2 3 4 5. Oke. Nah, kita buat satu lagi sebagai pembandingnya. 1 2 3 4 5. Oke, ya. Orbital yang akan kita isi di sini ada 6 elektron. Oke, cara yang pertama 1 2 3 4 5 6. Cara yang seperti ini salah, dia tidak mengikuti aturan Hahn. Jadi kita ikuti aturan Hahn, diisi dengan spins yang sejajar dulu, ke atas semua dulu. 2, 3, 4, 5, baru berpasangan kalau dia udah setengah penuh. Nah, inilah benar teori atau aturan Hahn. Oke, paham ya? Oke, untuk lebih jelasnya lagi, sekarang coba kita buat ada contoh soal latihan. Contoh soal. Oke. Tentukan konfigurasi elektron dari masing-masing unsur berikut. Nomor 1, misalkan ada unsur X, nomor atomnya 17. Ya. Oke, 17 kita mulai dari 1S ya. 1S2, ini urutannya ya, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Pas kan 17, 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 5, 17. Oke, selesai. Ini konfigurasi elektronnya nomor 1. Ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua untuk unsur Y, nomor atomnya 20. Nah, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, baru 18 ya. 3S2, udah berapa itu? Baru 12 ya. 12, 3P6, 18. Setelah 3P, 4S2, pas 20. Oke, selesai untuk yang unsur Y yang nomor atomnya 20. Oke, lanjut. Nah, gimana kalau dia nomor atomnya sudah besar? Contoh misalkan ada unsur Z dengan nomor atom 116. Oke, ini bisa aja kita jajarkan sampai dia panjang. Nah, tapi repot ya enggak? Nah, biar kita tidak repot, gunakan konfigurasi gas mulia. Oke, kita lihat dulu konfigurasi gas mulia ya. Konfigurasi gas mulia atau golongan 8A ya. Konfigurasi gas mulia. Nah, sudah hafal nggak apa saja unsur-unsur golongan 8A atau gas mulia? Nah, itu wajib dihafal ya. Ada unsurnya heboh, negara ya, Argentina karena serangan ranjau. Oke, nah nomor atomnya 2, 10, 18, 36,
54, 86. Nah, di sini kita harus mengingat aturan konfigurasi gas mulia, karena nanti ini akan kita pakai untuk singkatan konfigurasi yang panjang, ya. Jadi, konfigurasinya helium kan nomor atomnya 2. Nah, 2 ya. Setelah 2 kan 1s2. Setelah 1s kemana? Ke 2s, ya. Berarti kita buat nanti di sini 2s. Oke, ya. Selanjutnya, ya. Setelah 2s kemana? 2p. Nah, dan seterusnya. Lanjut 10. 10 itu berhenti di 2p, ya kan? Setelah 2p 3s. Jadi kalau urutannya kayak gini aja triknya. He selanjutnya 2s. Kemudian neon ini 3s, ya. Ar 4s. Krypton atau Kr 5s, xenon 6s, radon 7s. Nah, tinggal kita ikuti yang selanjutnya. 3s, 3p. Kemudian 4s, 3d, 4p. 5s, 4d, 5p. Ya. Xenon berarti 6s itu setelahnya 4f. Lanjut ke 5D, lanjut lagi ke 6P. 7S, 5F, ya. 6D, lanjut ke 7P. Oke, itulah konfigurasi dari gas mulia. Nah, yang 116 bisa kita singkat dengan apa? Yang paling dekat dengan 116 adalah unsur radon. Jadi, kita radon kita singkat dalam kurung siku radon. Nah, 86 kan? Setelah 86 berarti 7S. 7S2 86 ya. Ditambah 2 88. 7S berarti 5F. 5F 14 ya enggak? Berarti 5F 14 ditambah 14 102. 6D 10 ya. Nah, baru 112 supaya dapat 116 kurang 4. Jadi sisanya 7P 4. Nah, itulah fungsi dari konfigurasi gas mulia. Oke ya. Nah, selanjutnya soal yang keempat. Coba lagi contoh yang keempat. Unsur A dengan nomor atom 30. Nah, coba sekarang kerjakan dengan menggunakan konfigurasi gas mulia. Oke, 30 dekat dengan unsur yang mana? 38 belas. Jadi kita pakai AR. AR 18 berarti 4S2. 4S2 baru dapat 20. Setelah 4S 3D. Jadi 3D 10. Oke, paham gak ini untuk penulisan konfigurasi? Paham ya? Oke, untuk soal latihannya ya. Soal latihan ya. Tentukan konfigurasi elektron dari unsur berikut. Konfigurasi elektronnya menggunakan singkatan gas mulia ya. Ada unsur nomor 1 X, nomor atomnya 21. Kemudian yang kedua unsur Y, nomor atomnya 37 ya. Nomor 3 ada unsur Z, nomor atomnya 35. Dan yang keempat ada unsur A, nomor atomnya 114 lah. Oke. Nah, coba dibahas soal ini ya, biar kita terbiasa pada saat mengerjakan konfigurasi elektron. Oke ya, sekian video pembelajaran dari kakak. Jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.